Halo semua, perkenalkan nama saya Graciela Amezia dengan nomor induk mahasiswa 2004061447. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang Art Gallery yang saya rancang untuk ujian akhir semester saya di mata kuliah Rancangan Arsitektur 4. Jadi galeri seni ini tuh dia memainkan peran penting dalam industri seni. Jadi mereka ini tuh penghubung antara seniman dan kolektor, mencari bakat baru dan terus menampilkan seniman terbaik dengan program pameran mereka. Tapi walaupun galeri seni itu sangat penting di dalam dunia seni, banyak terjadi kesalahpahaman terjadi antara em, orang penikmat art atau seni dengan galeri seni itu sendiri. Bahkan galeri seni ini tuh tidak selalu terkenal. Jadi galeri seni itu membebankan kepada seniman untuk para seniman ini tuh mempamerkan karya-karya mereka ini dan menghasilkan sebagian besar uangnya dari seniman daripada penjualan ke publik. Beberapa galeri seni itu mengenakan biaya sekaligus untuk menyelenggarakan pameran, sementara yang lain meminta seniman membayar biaya keanggotaan reguler dan kemudian berjanji untuk menyelenggarakan pameran dengan jangka waktu tertentu. Oke, untuk konsep yang saya pilih itu bertemakan arsitektur modern. Karena gaya bangunan yang menekankan fungsi dan bentuk yang ramping di atas ornamen. Arsitektur modern ini juga terlihat dari bentuknya yang asimetris. Dengan atap yang datar, strukturnya terlihat mulus dan efisien. Kesan mewah ini juga dapat ditunjukkan dengan penggunaan benda transparan, contohnya itu seperti kaca. Material yang digunakan pada elemen jendela dan pintu itu biasanya terbuat dari aluminium atau stainless steel. Oke, berikut merupakan analisa yang sudah saya kerjakan untuk mendapatkan bentuk bangunan atau bentuk denah. Jadi untuk analisa mataharinya ini tuh untuk di bagian sininya itu di sebelah kanannya ini merupakan arah timur. Jadi side-nya itu menghadap ke selatan. Jadi eh, matahari terbitnya itu merupakan dari sisi kanan bangunan dan terbitnya itu ke arah kiri bangunan. Lalu untuk analisa angin itu analisa angin itu didapatkan dari berbagai arah. Lalu untuk analisa kebisingan yang paling besar terjadi itu berada di depan tapak. Sehingga nanti di depan tapak ini akan dibuat vegetasi atau pohon-pohon yang rimbun agar suara kebisingan dan polusi dari depan tapak ini dapat dikurangi. Berikut merupakan side plan dari bangunan saya dan berikut merupakan perspektif eksterior dari bangunan saya. Oke, berikut merupakan perspektif tapak saya dan material yang saya gunakan merupakan berbahan kayu dan juga dengan material kaca dan ini merupakan material atap dan saya menggunakan material marmer. Baik, untuk eh, membangun bangunan ini itu saya mengikuti analisa SWOT. Jadi untuk strength-nya sendiri atau kekuatannya itu bangunan ini tuh dapat diakses dari jalan utama. Dan poin kedua itu merupakan tempat yang bagus untuk sekitar lingkungan. Dan bangunan ini tuh terletak di pusat kota. Untuk weakness-nya sendiri atau kekurangannya itu jalan ini itu memiliki jalur pedestrian yang buruk. Lalu untuk poin yang kedua, kurangnya fasilitas jalanan untuk orang kebutuhan khusus.
dan kawasan ini tuh merupakan kawasan yang rawan banjir. Lalu kebanyakan sirkulasi itu merupakan jalur utama. Jadi kemacetan yang terjadi di sekitar tapak ini tuh menciptakan polusi karbon yang besar dan permeabilitas wilayah berkurang akibat jalan. Lalu untuk opportunitiesnya sendiri, poin yang pertama itu merancang ruang terbuka. Lalu poin yang kedua itu menyiapkan zona penyangga untuk mengurangi kebisingan dan polusi. Lalu ada perluasan rute angkutan umum menjadi jalan utama sehingga mudah diakses oleh angkutan umum ataupun para pejalan kaki. Untuk trasnya sendiri itu jalur multipengguna ini dikhususkan untuk pedestrian dan kendaraan. Gambar di sebelah kanan saya ini merupakan denah dari bangunan saya. Lalu ini merupakan tampak depan dari bangunan saya. Lalu ini merupakan tampak belakang. Dan ini tampak kiri dan tampak kanan. Dapat dilihat bahwa di sekitar site saya ini, saya menerapkan banyaknya vegetasi agar kiranya polusi udara ataupun kebisingan ataupun nanti saat sedang terjadinya banjir itu eh, para para tumbuhan ini dapat menyerap air dari banjir ataupun kebisingan serta polusi agar tersaring saat memasuki site. Berikut merupakan perspektif eksterior dan interior dari bangunan saya. Untuk interiornya sendiri ini tuh berupa suasana bangunan yang ada di dalam galeri seni. Lalu ini merupakan jalan setapak dari eksterior saya. Dan ini eh, perspektif eksterior saya yang menampakkan suasana di parkiran. Baik, sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.